Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masya'ibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah teman-teman, untuk saat ini kita membaca lagi tafsir ayat kursi ya. Sekarang sudah sampai di bab 2. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fi bayani asma'i ayatil kursi wa a'dhamiyatiha wa afdoliyatiha wa asrofiyatiha wa sayadatiha wa wairiha minal asrori fiha. Jadi bab ini menerangkan tentang nama-namanya ayat kursi, terus keagungan-keagungannya ayat kursi, terus fadilah-fadilahnya ayat kursi, terus kemuliaannya ayat kursi, wa sayadatiha, dan ketuanannya ayat kursi. Maksudnya ketuanannya ayat kursi itu dalam Al-Quran itu termasuk salah satu ayat yang istimewa, di mana dibandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya itu maksudnya lebih mulia, lebih agung lah ya, lebih mulia. Jadi disebut wasayadatiha itu maksudnya ya pemimpin lah, istilahnya pemimpinnya ayat-ayat yang lain, termasuk salah satu pemimpinnya ayat-ayat yang lain. Wa ghairiha, dan selain itu tadi semua minal asrori fiha. Jadi selain itu semua dari rahasia-rahasia yang terkandung dalam ayat kursi itu sendiri. Bab ini menerangkan itu nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidu Muhammad Hafi An-Nazili wal asroru fi hadhil ayatil azimati la ta'uddu wa la yukhsha liman yuridud dunya wal akhirah. Jadi Syekh Muhammad Hafi An-Nazili mengatakan bahwa rahasia-rahasianya ayat kursi itu sangatlah banyak sekali, tidak akan bisa dihitung untuk orang yang menginginkan dunia dan juga akhirat. Jadi ayat kursi itu fadilah-fadilahnya itu meliputi fadilah-fadilah dunia dan juga fadilah akhirat. Jadi jika kita berdoa dengan ayat kursi itu maksudnya bisa, insya Allah bisa memenuhi kebutuhan dunia dan juga kebutuhan akhirat, maksudnya seperti itu. Wali muda wa muha a'dhamul basyarati wa asra'ul ijabati wa faqaniyallahu wa iyyakum ala mudawamatiha. Jadi untuk orang-orang yang melanggengkan atau mengistiqomahkan ayat kursi itu adalah lebih besar-besarnya, lebih agung-agungnya kebahagiaan di dalam hati, dan itu lebih cepat diijabah doa kita. Maksudnya kita mau berdoa apa dengan ayat kursi itu insya Allah akan lebih cepat ijabahnya. Wa asra'ul ijabah diterangkan seperti itu. Wa faqaniyallahu wa iyyakum ala mudawamatiha. Jadi semoga Allah menetapkan kita atau memampukan kita untuk melanggengkan kita dan kalian semua, maksudnya seperti itu ya artinya, untuk melanggengkan atau mengistiqomahkan ayat kursi ini. Amin ya rabbal alamin. Amma asma'uha salasatu wa tis'una isman lakin dzakartu fihi ikhda wa arba'ina isman. Di sini dijelaskan bahwa ayat kursi itu mempunyai 93 nama, tapi musannaf ahli kitab itu akan membabarkannya nanti yang 41 nama saja. Jadi yang lain itu tidak. Maksudnya dari 93 itu akan dibabarkan hanya 41 saja. Al-ismul awalu
terbiasa baca kitab itu saya terbiasa dengan makna ta'alluq atau makna Jawa ya, maaf terkadang lupa. Al-ismul awwalu ayatul kursi, yaitu nama yang pertama disebut ayat kursi. Ini adalah nama ayat kursi yang pertama itu, yaitu ayat kursi itu sendiri. Kenapa disebut ayat kursi? Lima dzukira fi hasmul kursi. Jadi ayat kursi disebut ayat kursi itu karena di dalam ayat kursi tersebut itu terdapat kata-kata kursi ya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Di situ ada nama kursi, karena itu disebut ayat kursi. Atau lima yurwa annallaha ta'ala khalaqal kursi muhiton bisab'i samawati wasab'us samawati ingdal kursi kahil kotin mulak kotin fil falatin. Jadi atau kalau bisa jadi dari ayatnya ayat kursi itu terdapat kata-kata kursi, atau karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kursi, di mana kursi itu meliputi 7 langit dan 7 bumi. Jadi Allah telah menciptakan kursi di mana kursi itu meliputi 7 langit dan 7 bumi. Berarti muhiton itu meliputi, artinya 7 langit dan 7 bumi, termasuk bumi yang kita tempati ini, itu berada di tengah-tengahnya kursi itu, artinya meliputi. Diibaratkan wasabu samawati ingdal kursi kahil kotin mulak kotun fil falah. Jadi diibaratkan 7 langit, dan 7 langit ini jika dibandingkan dengan kursi itu besarnya kira-kira itu, kalau 7 langit dan 7 bumi ini dijadikan satu, misalnya menjadi sebuah kumparan lah segini misalnya ya. Ini 7 langit dan 7 bumi kahil kotin mulak kotin fil falah. Jadi seperti kumparan yang hanya segini ini dilemparkan di padang pasir. Jadi padang pasir ini adalah kursi, ibaratnya padang pasir ini adalah kursi, terus padang pasir yang luas itu dibayangkan padang pasir ya, luas ya berarti ya. Itu sabu'us samawati wal ard, 7 langit dan 7 bumi itu diibaratkan kahil kotin mulak kotun fil falah. Jadi seperti kumparan, hanya seperti gulungan dan dilemparkan ke padang pasir. Itulah besarnya 7 langit dan 7 bumi jika dibandingkan dengan kursi yang dimaksud, kursinya Allah yang di dalam ayat kursi itu. Wa wada'allahu ta'ala asyarata alafi kursiyin yaminal kursi wa asyarata alafi kursiyin an shimalihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kursi-kursi lagi yang dimana kursi itu lebih kecil dari kursi yang dimaksud ya. Lebih kecil itu di sampingnya itu ada 10.000 kursi, di samping kanannya ada 10.000 kursi, dan di samping kirinya ada lagi 10.000 kursi. Diterangkan seperti itu di sini. Wa aqa'atu fawqa kulli kursiyin malaikatan yaqra'una ayatal kursi wa yaktubuna thawabaha fi dafatiri liman qara'a ayatal kursi minal ummatil muhammadiyati. Di mana di setiap kursinya 10.000 kursi di kanan, 10.000 kursi di kiri, setiap kursinya itu terdapat satu malaikat, di mana mereka semua itu membaca ayat kursi dan mencatat orang-orang yang membaca ayat kursi. Maksudnya seperti itu, mencatat pahala orang-orang yang membaca ayat kursi di dunia ini. Bayane minal ummati Muhammadin, itu dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amarullahul qalama ayyaktuba ayatal kursi atrafaha. Jadi Allah juga selain itu memerintahkan kolam itu pena ya, kolam itu pena untuk mencatat ayat kursi, di mana di sebuah buku catatan, di mana buku-buku catatan itu terdapat di samping sekitarnya atau kanan kirinya kursinya Allah itu tersebut. Wa man dawama ala qiraati ayatil kursi a'dahu Allahu ta'ala thawaban miqdara wazni kursiyin wa kursiyin. Jadi barang siapa yang melanggengkan atau mengistiqomahkan ayat kursi, membaca ayat kursi setiap hari, maka Allah akan memberikan pahala, di mana pahala itu mikdaron, beratnya itu kira-kira wazni kursiyin, seberat kursi yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan tadi ya, ibaratnya 7 langit dan 7 bumi ini itu bagikan sebuah kumparan yang dilemparkan ke padang pasir. Padang pasir itu adalah kursi tersebut pengibaratannya, dan
kumparan ini yang hanya segede ini itu dilemparkan ke padang pasir itu. Artinya kursi itu sebesar padang pasir itu. Kalau ditimbang ya bobotnya wallahu alam. Jadi Allah akan memberikan pahala bagi orang yang mendawamkan atau melanggengkan atau mengistiqomahkan ayat kursi itu seberat itu nanti di hari kiamat. Wa thiqalihi yaumal qiyamati kadza fid dalailin nubuwah. Nanti di hari kiamat itu akan diberikan maksudnya pahala timbangannya semisal itu gitu loh maksudnya. Wa akhraja Ibnu Jaririn wa Abu Syaikhin, ini hadis lagi ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Abu Syekh wa Ibnu Murdawiyah dan Ibnu Murdawiyah wal Baihaqi lan Imam Baihaqi. Ini hadis diriwayatkan oleh 3 orang tersebut an Abi Dzarin Al-Ghifari. Nah, hadis itu berasal dari Abi Dzar Al-Ghifari di mana Abi Dzar adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu al-bari. Annahu maksudnya Abi Dzar ini bertanya kepada Rasulullah. Annahu sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil kursi. Abi Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kursi tersebut. Faqala, maka Rasulullah menjawab, ya Abi Dzar, mas samawati sab'u wal arduna as-sab'u indal kursiyyi illa ka khilqatin mulaqqatin bi ardin falatin. Jadi Rasulullah menjawab, wahai Abi Dzar, besarnya kursi tersebut itu tidak ada 7 langit dan 7 bumi jika dibandingkan dengan kursi itu, melainkan hanya bagaikan sebuah kumparan atau gulungan yang dilemparkan ke bumi yang gersang. Wa mas samawati sab'u wal arduna sab'u wal kursiyyu ingdal arsy illa ka khilqatin mulaqqatin fil falatin. Dan jika 7 langit, 7 bumi, dan juga kursi itu sendiri itu dijadikan satu, itu besarnya kalau dibandingkan dengan arsy-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga kahil kotin mulakotin fil falah. Jadi demikian juga peribaratannya, jika 7 langit, 7 bumi, dan kursinya Allah itu sendiri jika dibandingkan dengan arsy-nya Allah, itu besarnya itu bagikan sebuah kumparan yang dilemparkan ke padang pasir itu tadi gitu loh. Jadi peribaratannya itu sama, jadi arsy-nya Allah itu lebih besar lagi, maksudnya seperti itu. Fa inna fadlal arsy alal kursiyyi ka fadlil falati ala tilkal khilqati. Jadi besarnya arsy-nya Allah itu terhadap kursi itu seperti sebuah kumparan atau gulungan yang dilemparkan itu tadi. Maksudnya itu pengibaratan. Wa akhraja Abu Syaikhin, hadis lagi, wa akhraja Abu Syaikhin wa Abu Na'imin an Ali radhiyallahu anhu. Ini hadis lagi diceritakan atau diriwayatkan oleh Abu Syekh dan Abu Naim. Nah, mereka berdua itu dapat langsung hadisnya dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu marfu'an, tapi di sini hadisnya hadis marfu' ya keterangannya. Al-kursiyyu lu'lu'un wal qalamu lu'lu'un wa tulul qalami sab'ami'ati sanatin fatulal kursi haitsu la ya'lamhu illal alimun. Diterangkan di hadis marfu ini bahwa kursi itu adalah intan permata ya, dan juga kolam atau penanya itu juga lu'lu'un, intan permata, dan panjangnya pena itu diceritakan di sini itu sabu'umi'ata sanatin. Itu berarti sabu'umi'ata itu berarti 700.000 tahun. Sabu'umi'ata 700 ya, 700 tahun. Kira-kira panjangnya pena itu, panjangnya pena yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencatat ayat kursi tersebut, itu panjangnya itu kira-kira itu 700 tahun perjalanan, diceritakan seperti itu di sini. Fatulal kursi haitsu la ya'lamhu illal alimun. Jadi dan panjangnya kursinya Allah itu haitsu la ya'lamhu, tidak ada yang mengetahui illal alimun, kecuali orang-orang yang alim. Nah, Rasulullah itu sendiri kan juga super alim atau manusia terunggul di dunia ya, maksudnya dari zaman Nabi Adam sampai sekarang manusia terunggul itu adalah Rasulullah, teralim itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan oleh Rasulullah yang mengetahui panjangnya kursi itu tidak ada illal alimun, kecuali orang yang alim. Dan kenapa di sini Rasulullah tidak mengatakan kan dikatakan hanya orang-orang yang alim yang mengetahui. Artinya apa? Artinya di sini itu ada sebuah rahasia lah ya, sebenarnya ada sebuah rahasia, di mana rahasia itu adalah sebuah ilmu. Ilmu itu
kalau menurut Abu Hurairah itu ada dua. Ilmu yang pertama adalah ilmu Abu Hurairah mengibaratkan ilmu itu adalah dua karung, di mana dua karung ilmu ya Allah telah memberikan kepada saya Abu Hurairah itu dua karung, diibaratkan dua karung ilmu. Dua karung ilmu itu yang satu karung untuk saya sebarkan kepada masyarakat umum, dan yang satu karung lagi ini untuk saya simpan untuk diri saya sendiri. Dan jika yang satu karung ini untuk diri saya sendiri ini saya sebarkan ke masyarakat umum, maka darah saya halal, kata Abu Hurairah seperti itu. Nah, Rasulullah sendiri juga seperti itu, artinya membatasi sebuah keterangan, dan ngomongnya itu harus agak hati-hati ya. Jadi agak sulit lah di sini. Jadi akan saya terangkan ala kadarnya aja yang masih boleh diterangkan, maksudnya seperti itu. Nah, yang saya maksud di sini itu seperti ini loh ya. Islam itu terdiri dari 4 tahapan ilmu. Yang pertama adalah ilmu syariat, yang kedua adalah ilmu thariqat, yang ketiga adalah hakikat dan makrifat, di mana hakikat dan makrifat ini itu adalah apa ya, istilahnya sebuah bonus dari Allah Subhanahu wa taala dari lelaku atau laku thariqat itu sendiri gitu loh. Jadi Allah memberikannya kepada hambanya yang dikehendakinya secara langsung. Di situ itu disebut ilmu hakikat dan ilmu kemakrifatan itu sendiri, di mana ilmu itu tidak bisa dinalar dengan pikiran. Ya istilahnya gimana ya, pikiran itu tidak mampu lah, istilahnya tidak mampu, sehingga tidak pantas lah untuk babakan ilmu itu untuk diwedar atau dikatakan secara am, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Atau kalau teman-teman sekalian ingin tahu ya, pertama-tama ya langkahnya setelah syariat ya teman-teman harus mengikuti sebuah thariqat. Nanti insya Allah di situ adalah pengertian Allah memberikan ilmu, memberikan nur di hati seorang manusia yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita langsung aja, takutnya nanti kebelanjur sampai kemana-mana. Wa akhraja Ibnu Jaririn wa Ibnu Abi Hatim min Anis Sayyidi. Ini hadis lagi diceritakan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim, diceritakan dari Syekh Sayyidi, Syekh Sadayyi ya, Syekh Sadayyi. Qala innas samawati wal arda fi jawfil kursi baina yadayil arsi kadza fiturril mangthur. Ini diterangkan sebuah hadis di mana sesungguhnya innas samawati 7 langit wal ardi dan bumi itu ada di tengah-tengahnya kursinya Allah itu sendiri. Di mana kursinya Allah itu terdapat baina yadayil arsi, di depannya arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Kadza fiturril mangthur. Keterangan ini diterangkan dalam kitab Durril Mangthur, di mana musonef ahli kitab ini Muhammad bin Asmuni Al-Jaruni mengutipnya dari kitab Durril Mangthur. Wa fil akhbari inna baina hamalatil arsy wa hamalatil kursi sab'ina hijaban min dzulmatin wa sab'ina hijaban min nurin. Jadi di mana di antara malaikat pembawa arsy dan juga malaikat pembawa kursi itu terdapat 70 sab'ina hijaban. Sab'ina berarti 70 ya, 70 hijab, di mana hijab itu terbuat dari gelap. Terus sab'ina hijaban min nurin, terbuat dari nur. Ada 70 hijab yang terbuat dari gelap, ada 70 hijab yang terbuat dari nur atau cahaya itu atau cahaya ya. Waladu kulli hijabin masirotun khamsami'ati sanatan. Jadi panjang atau tebalnya atau panjangnya ya, tebalnya hijab tersebut, setiap hijabnya kan ada 70 hijab dari nur, ada 70 hijab dari gelap. Itu panjang masing-masingnya itu masiratu khamsami'ati sanatin. Jadi kira-kira perjalanan 500 tahun itu baru bisa menempuh satu hijab. Kira-kira seperti itu panjangnya atau tebalnya. Laula dzalikal hijabu, jika tidak ada hijab itu 70 hijab dari gelap dan 70 hijab dari nur itu, laula dzalikal hijabu, jika tidak ada hijab itu, lah tarokot hamlatul kursi min nuri hamlatil arsy. Jadi jika hijab itu tidak ada, maka pasti malaikat penjaga kursi itu akan terbakar dengan nurnya malaikat penjaga arsy. Diterangkan seperti itu di sini. Wahum al karubiyun, dan
malaikat penjaga arsy itu, malaikat penjaga arsy itu namanya adalah malaikat karubiyun. Wahum sadatul malaikati, dan mereka itu adalah ketuanya para malaikat. Jadi malaikat yang menjaga arsy itu namanya adalah malaikat karubiyun, dan itu bukan satu malaikat ya, maksudnya banyak malaikat, karena disebutkan di sini wahum itu maksudnya jamak, banyak malaikat, namanya mereka al-karubiyun. Malaikat karubiyun itu adalah malaikat penjaga arsy, di mana malaikat tersebut adalah sadatul malaikah, penggedene atau tuannya atau ketuanya lah ya, ketuanya para malaikat-malaikat yang lain, itu disebut malaikat karubiyun itu. Kadafirun Raunokit Tafsir. Nah, keterangan ini terdapat dalam kitab Raunokit Tafsir, sama musonef ahli kitab dikutip dalam kitab tafsir ayat kursi ini. Wa akhraja Abu Syaikhin an Akramata. Ini hadis lagi diceritakan oleh Abu Syekh. Abu Syekh mendapat hadis ini dari Akramah, sahabat Nabi. Qala asyamsu juz'un min sab'ina juz'an min nuril kursiyyi wal kursiyyu juz'un min sab'ina juz'an min nuril arsy kadza fit durril mangthur. Jadi diterangkan di dalam sebuah hadis lagi bahwa sesungguhnya matahari yang itu surya, matahari yang sangat besar itu adalah bagian dari 70 min sab'i juz'an, 70 bagian dari 70 bagian dari nurnya kursi. Jadi matahari itu diterangkan di sini itu adalah termasuk bagian dari 70 bagian nurnya kursi. Maksudnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena ini saya artikan letterlek sesuai apa yang artinya kitab. Maksudnya seperti itu. Wal kursiyyu juz'un min sab'ina juz'an min nuril arsy, dan kursinya Allah itu sendiri yang diciptakan, yang dimaksud dalam ayat kursi wasi'a kursiyyus samawati itu adalah bagian dari 70 bagian nurnya arsy, itu arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, diterangkan seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena saya mengartikannya itu letterlek apa yang disampaikan atau bunyinya kitab ini. Arabnya seperti itu, artinya saya letterlekan, maksudnya seperti itu. Kadza fit durril mangthur, dan keterangan ini diambil dari kitab Durril Mangthur. Alhamdulillah, ini untuk asma yang pertama, nama ayat kursi yang pertama sudah selesai. Kita baca sedikit-sedikit. Semoga bermanfaat. Fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.